Rudal Rusia hantam apartemen di Odessa, 10 orang tewas. Setidaknya 10 orang tewas dalam serangan rudal yang menyasar gedung apartemen di Odessa, selatan Ukraina. Jumat 1 Juli 2022 pagi waktu setempat. Serangan rudal ini disebut berasal dari pesawat yang berada di Laut Hitam. Satu rudal menghantam sebuah bangunan apartemen 9 lantai, kata juru bicara administrasi militer Odessa, Sergei Bratchuk. Bratchuk mengatakan tim penyelamat telah berusaha memberikan pertolongan pertama kepada 7 orang yang terluka, termasuk 3 anak. Jumlah korban tewas dalam serangan ini jadi 10 orang. Ujar Bratchuk lagi dikutip dari Straits Times Jumat 1 Juli 2022. Serangan rudal di hunian warga sipil ini terjadi beberapa hari setelah serangan rudal Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di Kremenchuk, Ukraina Tengah, dan menewaskan 18 warga sipil. Serangan Rusia ke Ukraina lebih meningkat setelah Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke negara itu. Tetapi peningkatan serangan Rusia itu bukan terjadi di kota Irpin, Ukraina Utara, atau di tempat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana berkunjung. Serangan juga tidak ditingkatkan di ibu kota Kiev sebagai lokasi pertemuan antara Presiden RI Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Diberitakan Reuters, Rusia melanjutkan serangan di Ukraina Timur pada Kamis 30 Juni. Hal tersebut terjadi setelah NATO juga mengecap Rusia sebagai ancaman langsung terbesar bagi keamanan Barat dan menyetujui rencana untuk memodernisasi angkatan bersenjata Ukraina yang terkebut. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka tengah berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk. Di kota tersebut terdapat sekitar 15.000 orang yang dilaporkan berada di bawah pengeboman tanpa henti. Pertempuran terus berlangsung. Rusia terus-menerus menyerang, tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gaidai kepada televisi Ukraina. Benar-benar semuanya sedang dikupas, tambah dia. Sementara itu di wilayah Kherson, Ukraina Selatan, pasukan Ukraina dilaporkan tengah melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri. Hal ini dikatakan oleh Alexei Arestovich, penasihat Presiden Ukraina, dalam sebuah video yang diposting online pada KTT pada hari Rabu yang didominasi oleh pembahasan invasi Rusia ke Ukraina dan pergolakan geopolitik yang disebabkannya. NATO diketahui telah mengundang Swedia dan Finlandia untuk bergabung jadi anggota. NATO juga menjanjikan peningkatan 7 kali lipat dari tahun 2023 dalam pasukan tempur dalam siaga tinggi di sepanjang sisi timurnya. Sebagai reaksi, Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Rabu bahwa Rusia akan menanggapi dengan cara yang sama jika NATO mengerahkan pasukan dan infrastruktur di Finlandia dan Swedia setelah mereka bergabung dengan aliansi militer pimpinan AS itu. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan akan ada lebih banyak pengerahan angkatan darat, laut, dan udara di seluruh Eropa dari Spanyol di barat hingga Rumania dan Polandia yang berbatasan dengan Ukraina. Ini termasuk markas besar tentara permanen dengan batalion yang menyertainya. Di Polandia, penempatan penuh waktu pertama AS di pinggiran timur NATO. Perang Presiden Putin melawan Ukraina telah menghancurkan perdamaian di Eropa dan telah menciptakan krisis keamanan terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, kata Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam konferensi pers. NATO telah merespon dengan kekuatan dan persatuan, tambah dia. Perang Rusia versus Ukraina kembali membara. 13 korban tewas setelah rudal Rusia hantam mal di Ukraina. Perang Rusia versus Ukraina belum juga ada tanda-tanda berakhir. Sempat mereda, perang Rusia versus Ukraina kembali membara setelah rudal Rusia menghantam mal di Ukraina yang sedang ramai pengunjung. Pada Senin 27 Juni 2022, sebanyak 13 korban tewas dalam peristiwa itu. Pada Senin pada waktu setempat, rudal Rusia dilaporkan membombardir mal di kota Kremenchuk, Ukraina Timur. Dikutip dari CNN, laporan sementara menyebutkan setidaknya 13 korban tewas dan 58 korban terluka dalam serangan rudal Rusia itu menurut pejabat Ukraina. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat itu mal tersebut sedang ramai pengunjung. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut ada sekitar 1.000 pengunjung di mal itu saat serangan rudal Rusia terjadi. Para penjajah menembakkan rudal ke pusat perbelanjaan di mana ada lebih dari 1.000 warga sipil. Mal terbakar, penyelamat berjuang melawan api. Jumlah korban tidak mungkin dibayangkan, tulis Presiden Volodymyr Zelensky di Telegram. Serangan rudal Rusia terus terlangsung mengundang reaksi keras para pemimpin G7. Para pemimpin G7 langsung mengutuk serangan keji di pusat perbelanjaan Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Senin. Kami, para pemimpin G7, dengan sungguh-sungguh mengutuk serangan keji di sebuah pusat perbelanjaan di Kremenchuk, bunyi pernyataan itu. Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak berdosa merupakan kejahatan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban lanjutnya. Kami tidak akan berhenti sampai Rusia mengakhiri perang
perangnya yang kejam dan tidak masuk akal terhadap Ukraina, kata pernyataan itu. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Zelensky, menunjukkan mal dilalap api dengan puluhan petugas penyelamat dan sebuah truk pemadam kebakaran berada di luar. Gubernur wilayah Poltava Dmytro Lunin mengecam serangan itu sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengatakan itu adalah tindakan teror sinis terhadap penduduk sipil. Selama akhir pekan, Rusia tampaknya meningkatkan serangannya di Ukraina termasuk ibu kota Kiev. Serangan Rusia ini dilakukan di tengah pertemuan para pemimpin G7 di Jerman. Serangan itu juga muncul jelang rencana Presiden Jokowi mengunjungi Kiev pada 29 atau 30 Juni untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Serangan rudal Rusia di Kiev ini merupakan serangan besar pertama di ibu kota Ukraina itu sejak berminggu-minggu. Menurut laporan Washington Post, rangkaian rudal menghantam Kiev pada Minggu 26 Juni, menghancurkan rasa relatif tenang sejak penarikan Rusia dari ibu kota pada awal April. Serangan itu yang melanda sebuah gedung apartemen dan taman bermain taman kanak-kanak menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai beberapa lainnya, kata pihak berwenang. Perang Rusia versus Ukraina kembali membara. 13 korban tewas setelah rudal Rusia hantam mal di Ukraina. Perang Rusia versus Ukraina belum juga ada tanda-tanda berakhir. Sempat mereda, perang Rusia versus Ukraina kembali membara setelah rudal Rusia menghantam mal di Ukraina yang sedang ramai pengunjung. Pada Senin 27 Juni 2022, sebanyak 13 korban tewas dalam peristiwa itu. Pada Senin pada waktu setempat, rudal Rusia dilaporkan membombardir mal di kota Kremenchuk, Ukraina Timur. Dikutip dari CNN, laporan sementara menyebutkan setidaknya 13 korban tewas dan 58 korban terluka dalam serangan rudal Rusia itu menurut pejabat Ukraina. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat itu mal tersebut sedang ramai pengunjung. Presiden Volodymyr Zelensky menyebut ada sekitar 1.000 pengunjung di mal itu saat serangan rudal Rusia terjadi. Para penjajah menembakkan rudal ke pusat perbelanjaan di mana ada lebih dari 1.000 warga sipil. Mal terbakar, penyelamat berjuang melawan api. Jumlah korban tidak mungkin dibayangkan, tulis Presiden Volodymyr Zelensky di Telegram. Serangan rudal Rusia terus berlangsung mengundang reaksi keras para pemimpin G7. Para pemimpin G7 langsung mengutuk serangan keji di pusat perbelanjaan Ukraina dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Senin. Kami, para pemimpin G7, dengan sungguh-sungguh mengutuk serangan keji di sebuah pusat perbelanjaan di Kremenchuk, bunyi pernyataan itu. Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak berdosa merupakan kejahatan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin dan mereka yang bertanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban lanjutnya. Kami tidak akan berhenti sampai Rusia mengakhiri perangnya yang kejam dan tidak masuk akal terhadap Ukraina, kata pernyataan itu. Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Zelensky, menunjukkan mal dilalap api dengan puluhan petugas penyelamat dan sebuah truk pemadam kebakaran berada di luar. Gubernur wilayah Poltava Dmytro Lunin mengecam serangan itu sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengatakan itu adalah tindakan teror sinis terhadap penduduk sipil.